kerana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bersyukur sangat-sangat alhamdulillah kerana saya sekali lagi dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang ada di Indonesia ini. Saya merinding guys. Saya mendapat hadiah kad ATM baru guys daripada penonton, pengikut dan juga orang yang sentiasa mendukung channel Rusdi Rusli. Mereka tidak mau saya pulang dan mereka bersekongkol untuk membuatkan saya satu kad baru guys. Ini bukan dipinjam tetapi ini dihadiahkan kepada saya guys. Saya tidak tahu guys. Saya merinding guys. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Dalam kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua. Ini terkait dengan kedatangan salah satu YouTuber dari Malaysia bernama Rusdi Rusli ya. Jadi konten dari Mas atau Abang Rusli ini muncul di beranda YouTube saya ya. Lalu kemudian saya melihat beberapa konten-kontennya dan beliau ini dari Malaysia yang datang ke Indonesia. Saya tidak tahu ya tujuan kedatangannya itu apakah ada keperluan lain di sini ataukah memang untuk berwisata di Indonesia. Tapi yang saya amati dari beberapa konten-konten beliau dan ada beberapa vlog yang beliau lakukan atau beliau memperlihatkan di channel YouTube-nya, saya menyimpulkan bahwa beliau hendak berjalan-jalan ataupun berwisata di Indonesia. Saya melihat dari beliau ke Masjid Istiqlal, kemudian beliau juga mencoba menikmati beberapa makanan khas seperti kerak telur, dan juga beliau kesempatan jalan-jalan ke Kota Tua di Jakarta, lalu ke Monas dan juga bertemu dengan keluarga baru, orang-orang baru, dan ada salah satu peristiwa yang membuat penonton ataupun masyarakat Indonesia bersimpati kepada Mas atau Abang Rusdi ini, Rusdi ya, sorry kalau saya salah menyebutkan namanya, Bang Rusdi ini, karena beliau ada kehilangan. Dari cerita yang saya tidak mendengarkan secara keseluruhan ya, karena videonya panjang, jadi saya lari-lari durasinya. Dan di situ ya mohon maaf kalau saya salah, ATM-nya ketelan apa ketinggalan. Lalu beliau membuat laporan ke kepolisian ya. Setelah itu ada yang membantu. Sebenarnya beliau ingin balik ke Malaysia, tetapi ada yang membantu memberikan atau membuat ATM baru. Sehingga Mas Rusdi ini akhirnya mempunyai kesempatan lagi. Dan di video terbaru saya mendengarkan bahwa beliau ingin jalan-jalan lagi ke Bogor, kemudian ke Semarang, lalu ke Jogja ya. Dan saya sangat berterima kasih, bersyukur Mas Rusdi bisa datang ke Indonesia, bisa mengunjungi Indonesia, dan saya juga bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, yang memperlakukan Mas Rusdi dengan sangat baik, dengan istimewa, sehingga Mas Rusdi dalam pengakuannya beliau begitu bahagia, beliau bangga, beliau merasa diperlakukan dengan baik, dan bahkan ada videonya itu beliau sampai terharu menitikkan air mata dan bulu sampai merinding begitu, dan banyak sekali beliau merasa bahagia, merasa berterima kasih dengan perlakuan masyarakat Indonesia yang menyambutnya ataupun memperlakukannya dengan sangat baik. Ya, semoga saja beliau ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur, jalan-jalan ke Kota Kupang, ataupun ke Labuan Bajo, ataupun bisa bergeser ke kota saya di Kota Bajawa, ataupun bisa ke Kota Ende, Kota Maumere, Larantuka, atau ke Adonara, ke Lembata, dan sebagainya. Itu tergantung dari keinginan Mas Rusdi. Sehingga kalau misalnya ada YouTuber Malaysia yang bisa sampai ke sana ya, di daerah-daerah timur, mereka juga bisa melihat dan memahami inilah kultur ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia Timur. Sehingga mereka tidak hanya mengetahui kebudayaan yang dari Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera, tetapi mereka juga bisa melihat ada belahan Indonesia lain yang mempunyai kebudayaan yang menarik
dan juga unik atau khas. Tetapi itu semua kembali kepada pribadi ataupun hak dari YouTuber-YouTuber dari Malaysia. Nah, teman-teman, inti dari video ini yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini ya. Melihat perlakuan masyarakat Indonesia atau orang-orang yang memperlakukan Mas Rusdi dengan baik, dengan penuh kehangatan ya. Saya sih berharap ya, bukan cuma Mas Rusdi, tetapi siapa saja ya. Mau dari Malaysia ataupun siapa saja ya, yang datang ke Indonesia kita bisa memperlakukan dengan baik, dengan ramah tamah, sebagaimana ciri khas kita ya, budaya orang Indonesia yang selalu ramah tamah dengan siapa saja. Nah, harapan saya khususnya kepada masyarakat Malaysia ya, yang menyaksikan bagaimana Mas Rusdi bisa diperlakukan dengan penuh kehangatan, dengan penuh kekeluargaan di Indonesia ya. Harapannya semoga orang Indonesia yang berada di sana atau pergi ke sana bisa diperlakukan seperti itu juga ya. Bukan hanya karena dia YouTuber atau dia influencer atau dia public figure, tetapi siapa saja ya teman-teman, termasuk itu adalah tenaga kerja Indonesia. Mohon maaf ya, kita terus terang saja di pemberitaan ya, kita mendengar bahwa ada perlakuan yang kurang begitu manusiawi di tahanan imigrasi Malaysia. Kemudian ada juga TKI yang meninggal di Malaysia. Lalu kemarin ada kasus Adelina Lisau yang meninggal secara sadis di Malaysia, tetapi pelakunya malah tidak mendapatkan hukuman, malah dibebaskan cara begitu saja ya, tanpa adanya hukuman kepada beliau, padahal beliau jelas-jelas melakukan kesalahan, melakukan penyiksaan. Dan Adelina Lisau meninggal dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka-luka, ada gigitan anjing, dibiarkan tidur di kandang anjing, dan akhirnya meninggal dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Dan ada kasus-kasus lain yang terjadi. Dan harapan saya ya teman-teman, dengan kehangatan yang diperoleh dari Mas Rusdi ini ya, semoga orang Indonesia yang ada di Malaysia ya, baik itu public figure, YouTuber, influencer maupun tenaga kerja Indonesia, bisa diperlakukan dengan manusiawi juga. Dan harapan saya untuk majikan-majikan di Malaysia, orang-orang kaya di Malaysia yang mempekerjakan orang-orang Indonesia sebagai pembantu ataupun sebagai asisten rumah tangga ya, agar memperlakukan mereka tanpa ada penyiksaan, tanpa ada yang tersakiti ya, bisa diperlakukan dengan baik, sehingga antara kedua negara ini bisa saling menjaga, bisa saling menghormati, dan bisa memperlakukan satu sama lain dengan baik dan saling menghargai. Oke, itu saja harapan saya ya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan saya Bastian Sebo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikut.